Regenerasi, sebuah kemampuan hidup untuk memperbaiki sesuatu yang rusak, untuk bisa mempertahankan. Beberapa waktu lalu saya melihat tayangan di YouTube bagaimana ada hewan-hewan tertentu yang memiliki kemampuan regenerasi supaya ia tetap bisa bertahan hidup. Dan jika dipikirkan kembali, kita sebagai manusia pun beberapa hal dalam tubuh kita memiliki kemampuan hal itu. Paling sederhana melalui sel-sel kulit. Setiap hari kita akan melepaskan sel-sel kulit mati dan akan digantikan dengan yang baru agar kulit kita tetap bisa beradaptasi dengan lingkungan. Belajar dari proses regenerasi hewan dan juga tubuh kita sendiri, saya kemudian merenungkan bahwa regenerasi dalam hidup itu penting, bahwa kelanjutan hidup dari waktu ke waktu itu juga penting. Semua itu bertujuan untuk tetap melanggengkan dalam kehidupan bersama, khususnya komunitas dan juga dalam panggilan khusus. Apalagi kemarin kita sudah mengikuti bersama kegiatan pelepasan Suster Aprilia dan Evri, walaupun saat ini belum lepas juga dari kandangnya. Satu suster kemudian memberikan komentar, saya senang dengan anak-anak muda dan kepada mereka lah kita harus menaruh perhatian dan cinta. Saya pikir, wah ini pasti ada tujuannya supaya nanti ketika dia tua, mereka yang muda ini mau urus dia. Ternyata tidak. Ia sampaikan bahwa di tangan mereka lah masa depan kongregasi dan juga gereja. Wah, saya kemudian berpikir, iya juga. Kalau para senior, mohon maaf ya yang sudah senior, memikirkan hal ini, bahwa para junior harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh untuk menggapai dan menghadapi tantangan masa depan bagi kongregasi, maka kita tidak akan memperlakukan junior-junior atau orang yang masih bertumbuh itu dengan cara-cara yang tidak baik, yang tidak menyenangkan hanya untuk memenuhi ego pribadi. Sebaliknya, jika kita sadar mencintai bahwa para junior ini sedang bertumbuh, seperti saya di kebun itu, kalau tanaman masih kecil saya rawat sungguh-sungguh jangan sampai ada bekicot, belalang yang makan. Maka sebagai senior pun juga harus menjaga supaya junior-junior yang masih bertumbuh itu dapat mengembangkan potensinya dengan sebaik-baiknya, bukan untuk diri sendiri tetapi untuk keberlangsungan kongregasi dan khususnya gereja. Hal ini selaras dengan bacaan Injil yang barusan kita dengar, bagaimana Yesus memberikan gambaran kepada para murid bahwa Allah telah memulai karya di tengah manusia yang ia teruskan kepada para nabi perjanjian lama dan diteruskan pula oleh putranya. Dan pada akhirnya Yesus menyerahkan tongkat estafet karya pewartaan dan penyertaan melalui Roh Kudus dan juga para rasul. Kita yang hidup di era zaman ini juga memiliki tugas yang sama, memegang tongkat yang sama untuk mewartakan karya keselamatan kepada semakin banyak orang. Maka semangat Carolus Luanga boleh menjadi teladan bagi kita semua, di mana ia telah berjuang untuk keluar dari cara hidup yang lama yang tidak mengenal Allah, kemudian telah membaktikan hidup dan mencintai Allah. Bahkan ketika ia diperintahkan untuk menyangkal Tuhan, ia menetapkan hati untuk setia meskipun ia diancam dan bahkan diakhiri hidupnya. Suatu keputusan yang membutuhkan komitmen,
Ini juga harus menjadi contoh bagi generasi muda. Tatkala kalau masih ingat tadi malam Romo Abel katakan, menghadapi tantangan jangan mudah gentar, apalagi bawa perasaan. Kalau hidup kita kebanyakan bawa perasaan, kita mau buat sesuatu semuanya terasa berat. Tetapi yakinkanlah dalam dirimu bahwa Roh Kudus turun juga tinggal di dalam hati kita masing-masing, punya karya yang ingin Ia tunjukkan, bukan demi kebesaran nama kita masing-masing, tetapi demi kebesaran nama Tuhan yang kita junjung. Maka semoga melalui hari kelima memohon Roh Kudus tercurah dalam diri kita masing-masing, dan semangat Karolus Luanga kawan-kawan memberikan dukungan moral dan iman bahwa sebagai murid Yesus memang tidak mudah, tetapi Ia meyakinkan akan selalu menyertai dalam setiap langkah perjuangan kita. Kasih Kristus menyertai kita. Amin.